merupakan salah satu urat nadi yang membuka jalan antara Buntok dan Kecamatan Nusantara Kendang. Nah, jadi harapan masyarakat agar jalan ini bisa terrealisasi karena salah satu urat nadi perekonomian masyarakat pun menggunakan jalan ini, karena kalau jalan daerah atas itu kan sudah tidak mungkin lagi, transportasi jalan sungai juga akan terlalu besar biayanya. Jalan sini otomatis sangat membantu sekali kalau memang jalan ini bisa dioperasionalkan secara maksimal, jalan sudah tuntas. Nah, dalam kesempatan ini kami melihat bahwa beberapa titik itu ada jalan longsor ya, di timbunan itu longsor. Jadi apakah itu materialnya atau bagaimana, nanti tolong Ibu Kadis menyampaikan. Nah, di samping itu juga curug-curug yang penahan kiri kanan jalan ini kelihatannya banyak yang sudah roboh. Apakah itu tidak terlalu dalam atau bagaimana nantinya kan, apakah memang itu sesuai dengan perencanaan atau tidak? Karena perencanaan itu juga kan kalau tidak sesuai dengan kondisi jalan ini berdampak untuk ketidak baikan jalan itu. Nah, jadi kami harapkan nanti bisa Ibu Kadis untuk menyampaikan gendala ini. Nah, di samping tadi disampaikan bahwa gendalanya masalah sahar ya. Silakan. Pertama kami ucapkan terima kasih atas undangan anggota DPR. Sama-sama kita melihat dan mengenai beberapa kegiatan kita, salah satu kegiatan ini yang sedang berjalan. Kendang merupakan salah satu akses yang kita bangun, yang awalnya jalan sungai ya, kita upayakan untuk jalan darat, tapi memang mengalami beberapa kendala. Kendala itu kita ketahui bahwa di sini awalnya ya daerah rawa yang memang terendam air, tapi kita berupaya maksimal untuk membangun ini sehingga di dalam waktu 3 tahun ada beberapa kegiatan. Kita lihat bahwa jembatan ada 3 jembatan yang kita bangun, terakhirnya kita penimbunan. Memang kegiatan ini hanya pembuatan jalan dan penimbunan, tetapi dalam kondisi penimbunan itu kemarin ada terjadi beberapa kendala, terutama karena ini memang aksesnya kemarin akses sungai ya terendam. Perlahan-lahan kita membuat jalan daratnya, tetapi di saat kita menimbun kemarin berapa kali terendam banjir. Kita ketahui bahwa tahun ini dan tahun kemarin amat sangat dahsyat banjir. Memang di sini memang wilayah terendam air ditambah lagi banjir. Tapi perlahan-lahan kita timbun, tidak bisa kita pungkiri ketika kita menimbun, ketika direndam air 5 hari itu akan menjadi membubur. Tetapi kita usahakan setelah banjir kita usahakan pengeringan dengan membuka beberapa lahan di sampingnya, kayak biasa kita bocorkan, dan dalamnya pun kita buka untuk membuang air. Kita pelan-pelan asal pasti, dan mudah-mudahan di hasilnya terakhir nantilah terlihat bagus. Karena apa? Tidak ada dalam proses pengerjaan itu yang sempurna, tetapi kita maksimalkan sesuai dengan aturan dan spek yang ada, seperti tanahnya, geoteknya distandarkan. Tetapi dalam kondisi banjir semua bisa terjadi, tapi kita perbaiki dan perbaiki lagi gitu. Karena apa? Kita yang memang ada akses darat aja ketika diterpa banjir pun akan sulit, apalagi memang ini akses memang air. Kita coba untuk menimbun pelan-pelan, tetapi saya yakin nanti di hasilnya mudah-mudahan bagus, dan kita upayakan. Karena apa? Itu yang tujuan utama kita, membuat jalan darat yang maksimal, yang bisa dipertanggungjawabkan secara keuangan, secara administrasi. Karena itu adalah tugas kami, dan semua itu tanggung jawab kami di kemudian hari. Dan yang kami inginkan bahwa masyarakat bisa lewat dengan nyaman, yang tadinya misalnya 1 jam bisa jadi setengah jam. Itu yang kita harapkan. Tetapi tolong pengertiannya bahwa semua itu butuh proses. Tidak segampang kita membalikkan telapak tangan, tetapi insya Allah lah pelan-pelan tapi pasti. Itu mungkin. Dan kita upayakan meminimkan di luar. Itu salah satu izin Pak Ketua. Silakan. Terima kasih. Kita lihat bersama-sama tadi, ini merupakan titik multies kedua yang kita kunjungi pada hari ini, pansus dari DPRD. Tadi sampai dengan ujung, kemudian kita berbalik arah kembali. Jadi kita lihat memang kondisinya, kemudian mungkin kita juga mendengar di luaran ini dari 7 titik multies jalan Pendang ini
merupakan salah satu dari titik yang menjadi sorotan masyarakat. Mengingat bahwa memang yang pertama adalah kondisi alam. Dalam hal ini akses yang seharusnya awalnya digunakan itu adalah akses air atau sungai. Itu kita coba untuk dengan teknologi yang ada bagaimana supaya itu bisa kita ubah menjadi akses jalan. Itu bukan hal yang mudah. Di kiri kanan kita terlihat di titik kita berdiri ini merupakan rawa yang sangat rendah menurut saya, bahkan sungai di samping kita ini bukan hal mudah memang untuk mewujudkan semua ini, dan ini salah satu titik multies yang kita tunjuk bersama-sama pemerintah daerah Kabupaten Barito Selatan untuk bisa kita buka. Sampai dengan posisi saat ini masih berjalan. Kemudian beberapa waktu yang lalu ini tertimpa banjir. Memang sangat sulit sekali. Hanya saja kami minta dari dari Pansus kepada Dinas Pekerjaan Umum, bagaimana kita menyikapi apa yang menjadi protes masyarakat, karena sesungguhnya masyarakat itu tidak peduli hal-hal lain selain kenyamanan. Bagaimana mereka bisa menikmati jalan ini dengan bagus, itu merupakan PR bagi Dinas Pekerjaan Umum, karena yang saya tahu bahwa titik multies ini hanyalah sampai dengan penimbunan. Artinya dengan kondisi yang seperti ini, begitu alam berkehendak, begitu hujan turun secara terus-menerus, maka titik ini akan berubah menjadi lumpur. Jadi kedepannya juga melewati Pansus ini saya memohon kepada Dinas Pekerjaan Umum untuk dilakukan kalau memungkinkan dana pemerintah Kabupaten Barito Selatan untuk terus melanjutkan peningkatan jalan ini. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau bicara titik multies, sesungguhnya Dinas Pekerjaan Umum pun pasti tidak gegabah. Sinkronisasi antara lapangan, kemudian secara teknik, kemudian pasti akan seiring dengan sinkronisasi masalah pembayaran. Jadi kami yakin dan percaya Dinas Pekerjaan Umum tidak akan berbuat konyol, merekomendasikan pembayaran untuk hal yang memang tidak bisa untuk dibayarkan. Dan seperti tadi disampaikan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum bahwa sampai dengan detik ini secara 100% pembayaran titik multies ini belum. Jadi apa yang dirumorkan di masyarakat itu tidak sesuai dengan fakta yang kita dapati pada saat ini. Bahwa ini masih perlu, Dinas Pekerjaan Umum masih menunggu apa hasil dari audit BPKRI. Setelah itu akan dilanjutkan dengan audit pengecekan lapangan oleh BPKRI dan dilanjutkan dengan BPKP nantinya. Jadi Dinas Pekerjaan Umum memilih tidak saja dinilai secara teknis oleh Dinas Pekerjaan Umum, tapi dinilai juga oleh Badan Pemeriksa. Jadi itu hal yang luar biasa. Saya selaku Pansus di PRD, karena memang bukan dari Komisi 2 di PRD, saya Komisi 3, jadi pada hari inilah saya tahu seluk-beluk dari hal-hal yang berkaitan dengan multies titik pendang ini khususnya. Jadi itu mungkin yang kita sampaikan, jadi kita bersama-sama dengan Pansus dan juga pemerintah daerah untuk satu kata, apa yang terjadi menjadi fakta, itulah yang kita kemukakan. Jadi tidak semudah yang kita bayangkan, kemudian kita salahkan dan sebagainya. Toh pada intinya bahwa titik multies ini belum selesai 100% dan juga belum dibayarkan 100%. Jadi mungkin itu tambahan dari saya. Terima kasih Pak Ketua. Terima kasih kesempatan yang diberikan pada kesempatan ini. Ya, kebetulan saya juga Ketua Komisi 2 yang membidangi infrastruktur terkait jalan ini, dan kebetulan juga masuk dalam keanggotaan Pansus ini. Dan memang pada saat dahulu-dahulu beberapa kali sudah memang kami monitoring ke jalan ini, khususnya multies ini, dan terkait dengan jembatan, ya disyukur sudah selesai, sudah bisa dilintasi. Dan sekarang baru-baru ini memang isu ya yang sedang hangat terkait jalan ini yang tidak bisa dilintasi karena seperti bubur lumpurnya. Nah, pada saat ini ya memang kemarin dari Komisi 2 ada rencana untuk monitoring juga, tetapi kebetulan pada hari ini Pansus turun juga. Kebetulan kami ada beberapa orang juga anggota Komisi 2 yang termasuk di dalam Pansus ini. Kami pada hari ini langsung juga bicara terkait juga Pansus dan juga Komisi 2 terkait membidangi jalan ini, dan kami melihat kenyataan yang ada, dan memang lumpur yang terjadi beberapa hari yang kemarin itu yang diisukan, yang viral di di media sosial
itu karena memang adalah kahar. Nah kebetulan banjir terjadi karena kita tahu di samping kiri-kirinya adalah sungai dan yang pasti ya sudah ditindaklanjuti. Ya, ditindaklanjuti, kita lihat juga jalan sudah, mereka alat berat sudah bekerja dan yang pasti juga sudah dinyatakan tadi oleh Kepala Dinas PUPR-nya Ibu Ita yang ada bersama dengan kita pada saat ini terkait dengan hal dana untuk Multias ini memang masih ditunda, dalam artian belum 100% dibayar. Nah itulah keuntungannya, jadi pemborongnya masih kita libatkan untuk pemeliharaan jalan ini untuk memperbaiki seterusnya. Dan kepada masyarakat saya himbau juga agar bersabar karena jalan ini masih dalam proses perbaikan, pembenahan, dan semoga alam juga nanti mendukung sehingga jalan ini bisa dilintasi dengan baik sesuai dengan pengharapan. Dan saya juga bermohon juga setaku Komisi 2 agar kedepannya jalan ini kalau sudah habis Multias karena mulai 3 tahun agar bisa ditingkatkan dengan dana APBD untuk peningkatan jalan ini sehingga masyarakat boleh leluasa atau boleh dengan nyaman untuk melintasi jalan ini sebagai bagian transportasi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Kita tadi sudah sama-sama mendengarkan Tokoh Pendang. apa yang disampaikan oleh Kepala Dinas PUPR dan rekan-rekan Pansus ya. Nah jadi pada intinya kami mengharapkan Dinas PUPR agar meningkatkan pengawasannya sehingga kami dapat mengawasi dari material masuk. Habis itu yang kedua lagi speknya apakah sesuai atau tidak. Nah karena kami mengatakan begitu kami lewat tadi beberapa titik itu ada begitu kena air hujan itu timbunannya longsor. Jadi kita harapkan nanti tolong artinya kepada Ibu Kepala Dinas PUPR agar meningkatkan pengawasan ke sini karena kita yakin dengan pengawasan yang ketat rekanannya pasti akan bekerja dengan baik. Tanpa pengawasan yang ketat otomatis nanti mereka bisa saja artinya yang seharusnya menggunakan material ini menggunakan material lain. Dan kami juga artinya mengharapkan kalau memang dananya memungkinkan ini lewat Ketua Komisi 2 ya yang membidangi pada saatnya bisa menganggarkan dana untuk menindaklanjuti atau penyelesaian dari anggaran Multias yang ada ini ya, anggaran untuk tahun 2023 nanti ya supaya jalan ini bisa dapat dinikmati oleh masyarakat Pendang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hormati Ketua Pansus dan anggota serta Kepala Dinas PUPR serta jajarannya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan sebagai anggota Komisi 1 dan anggota Pansus. Hanya saja harapan masyarakat, memang dari awal masyarakat sering mempertanyakan karena mohon maaf saya kelahiran Pendang, orang Pendang dan saya juga dapil 2 di pemilihan anggota DPRD. Saya yang mohon maaf saya sering menyampaikan ke masyarakat yang penting apapun prosesnya yang penting jalan ini bisa fungsional. Itu aja. Kapanpun yang penting jangan sampai nanti sampai waktunya ini tidak selesai. Itu yang jadi permasalahan. Hanya harapan masyarakat dan saya secara pribadi dan anggota DPRD mengharapkan mudah-mudahan jalan ini selesai tepat waktu. Dengan artinya bisa difungsionalkan. Karena apa? Kenapa yang disampaikan oleh ketua pertama tadi, ya memang ini digunakan sesungguhnya sebetulnya fungsi daripada Multias ini sebetulnya diharapkan oleh masyarakat itu sampai Tarusan. Jadi penghubung antara Barito Utara dan Kalimantan Barito Selatan ya ada jalan ini satu-satunya. Karena apabila dia sudah terhubung antara Barut Barsel, ya kita berharap masyarakat di Tarusan, mereka di desa terpencil itu bisa menikmati juga. Sekarang mereka kesulitan juga, arti antara Pendang, Marawan Baru, Tarusan, Reong, Tarusan, Merum belum bisa fungsional. Nah itu yang harapan masyarakat sesungguhnya. Dan alhamdulillah ini saja sudah masyarakat bersyukur bisa fungsional. Karena jalan ini sesungguhnya karena di Hulu Pendang itu ada peri. Jadi dari Rampamea, Singan, Hulu Tampang, Penarukan mereka turun lewat
Indolamber kalau mau